どこに連れてくつもりだ。んだもんだと思ってたよ。ほとんなんで逃げたんだよ。俺は死んでんだぞ。ど俺が三郎はお前が殺した。とにかく俺と一緒に帰んだ。滝が行方不明だ。うちの住所を知ってんだよ。Stop the car! Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Giri Haji, dan sekarang kita masuk ke season 1 episode 3 dan 4. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diceritakan kisah masa kecil Kenzo Mori dan adiknya Yuto Mori yang sedang bermain bola. Secara tidak sengaja, mereka bertemu dengan Shin Endo, ketua Yakuza yang kini sedang konflik dengan Fukuhara. Kenzo akhirnya bisa bertemu dengan adiknya Yuto yang selama ini dia kira sudah tewas. Berbeda jauh dengan pertemuan terakhir mereka, Yuto merengeh dan memelas meminta bantuannya. Namun kali ini, tatapan Yuto begitu tajam. Jati dirinya sebagai pembunuh bayaran gangster kembali muncul. Yuto tidak mengelak saat kakaknya bertanya apakah benar dia telah membunuh Saburo. Namun, dia menolak ajakan Kenzo untuk kembali ke Jepang meskipun Taki kini hilang dan kesehatan ayah mereka semakin memburuk. Setelah meninggalkannya di sebuah lokasi, Kenzo tidak menyangka ternyata Taki menghubunginya dan sudah berada di Bandara London. Kembali ke Sarah yang sedang santuy di rumahnya dan kembali mendapatkan teror dari orang yang tidak dikenal. Sebuah batu bata dilemparkan ke kaca jendela rumahnya. Sarah kembali menduga sosok yang melakukan ini adalah mantan kekasihnya yang baru dikeluarkan dari penjara. Kenzo kemudian menjemput Taki di bandara. Dia mengaku terpaksa kabur dari rumah karena ibunya selalu ngomel dan memarahinya. 変わってたよ。なかった。ロンドンってどこもベッドで寝なさい。電話したんでしょ。 Sementara itu si gay Rodney mendapat kabar buruk jika kekasih prianya yang bernama Tiff tewas bunuh diri setelah meminum sesuatu. Pagi hari, Kenzo meminta Taki untuk berdiam di asrama sementara dirinya akan melanjutkan misinya kembali untuk sebisa mungkin membawa Yuto kembali ke Jepang. Sementara itu di Tokyo, ruangan sel penuh setelah puluhan anggota Yakuza Fukuhara ditangkap pihak kepolisian. Ito baru mengetahui dari Kenzo jika kejadian ini akibat dari Fukuhara sendiri yang melakukan hubungan terlarang dengan istri AKP Hayashi. Kenzo khawatir keselamatan Fukuhara terancam. Dan jika dia tewas maka seluruh keluarga Yakuza akan menghancurkan kota untuk saling memperebutkan wilayahnya. Setelah itu, Kenzo kembali menemui Vickers. Dia memberikan solusi damai kepada Vickers yang berada dalam tekanan tingkat tinggi. Vickers berharap Abbott mau mengembalikan uang yang dia investasikan. Namun ayahnya menekan Vickers agar melakukan tindakan keras dengan melibatkan gangster Albania yang dia bayar. Sementara itu, Sarah yang sedang berada dalam tekanan, dia membeli pemukul baseball untuk melindungi dirinya jika teror tidak terduga kembali dia dapatkan. Sebelum berangkat ke rumah mendiang kekasihnya, Rodney bermaksud meminjam uang kepada Kenzo, namun ternyata dia bertemu Taki. Taki yang kebetulan ingin berkeliling London memilih ikut bersama Rodney. Di Tokyo, detektif Ito memberanikan diri kembali ke markas Endo yang telah ditinggalkan anggotanya. Salah seorang anak buah Endo yang sedang mengemasi barang mengaku memindahkan markas mereka karena situasi perang antara Yakuza yang sedang terjadi. Selintas diperlihatkan anak Fukuhara yang bernama Eiko dan bayinya dibawa ke rumah aman demi keselamatan mereka. Abbott tidak menduga Kenzo dan Vickers memberanikan diri menemuinya lagi, padahal dia telah menugaskan Donna untuk mengusirnya dengan paksa dari London. Kenzo berharap Abbott mau menunjukkan keberadaan Yuto karena tujuan utama dia adalah ingin membawanya kembali ke Jepang dengan damai. Sementara itu, Vickers meminta kepada Abbott mengembalikan uangnya sesuai dengan perjanjian.
Abbott menolak karena uang itu telah dia investasikan untuk bisnisnya. Kenzo memberikan ancaman jika Yuto tidak berhasil dia bawa pulang, maka orang-orang yang berkuasa di Jepang akan melakukannya dengan tindakan keras. Tak gentar dengan ancaman mereka, Abbott memberikan bogem kepada Vickers. Tindakan itu membuat Vickers habis kesabaran dan itu artinya gangster Albania yang akan turun menyelesaikan masalah ini. Sarah memergoki mantan kekasihnya Ian sedang merayakan kebebasannya di sebuah bar, ditemani atasan dan beberapa anggota kepolisian. Sarah menuduh Ian telah melemparkan bata ke jendela rumahnya, namun raut wajah Ian menunjukkan dia tidak mengerti dengan yang dia ucapkan. Sementara itu, Rodney ditemani Taki sampai di rumah mendiang Tiff kekasihnya yang tewas bunuh diri akibat cintanya ditolak Rodney. Setelah itu, Rodney mengambil sebuah barang di laci kamarnya. Di tempat persembunyiannya, Yuto menghubungi Kenzo. Meskipun jiwanya seorang gangster, namun Yuto masih peduli dengan nasib keluarganya. Meskipun mimik mukanya begitu dingin, namun Yuto tampak senang saat mengetahui Taki baik-baik saja. Yuto tidak berencana untuk pergi ke negara ini, bahkan dia mengaku tidak sengaja bertemu dengan Saburo. Meskipun Kenzo berutang budi kepada Yuto, namun dia akan tetap membawanya ke pengadilan Jepang. Setelah mengikuti kelas, Kenzo menceritakan pertemuannya dengan Yuto. Akibat dendam pribadinya, AKP Hayashi sengaja menangkap seluruh anak buah Fukuhara agar dirinya rentan terhadap serangan kelompok Endo. Detektif Ito tidak bisa membiarkan itu terjadi, karena itu diam-diam dia mengambil pistolnya dan satu kotak peluru untuk digunakan menjaga kediaman Fukuhara, ditemani rekannya Roy. Di sisi lain, diperlihatkan anggota Yakuza dari kelompok Endo mempersiapkan diri untuk menyerang Fukuhara. Malam itu, Kenzo mengajak Rodney dan Taki untuk mengunjungi rumah Sarah dalam jamuan makan malam. Abbott meluapkan kekecewaannya kepada Donna karena kedatangan Vickers dan Kenzo yang mengeluarkan ancaman kepadanya. Kesempatan terakhir diberikan kepada Donna untuk mengakhiri hidup Kenzo. Jika dia tidak berhasil, maka dia sendiri yang akan dihabisi. Saat jamuan makan malam itu, Kenzo mendapat telepon dari istrinya jika Taki diterima kembali ke sekolahnya. Setelah membawa sebuah pistol, diam-diam Donna menyusup ke dalam asrama Kenzo. Namun tidak ada siapapun di dalam kamarnya. Muak dengan tekanan dari bosnya yang sangat berlawanan dengan hati nuraninya, Donna kemudian menghubungi Vickers dan memberitahu lokasi keberadaan Abbott yang sedang berada di sebuah restoran. Informasi ini dimanfaatkan Vickers yang ingin sekali membunuh Abbott dengan mengerahkan seluruh anggota gangster Albania. Pagi hari, Ito dan Roy diizinkan masuk ke dalam kediaman Fukuhara. Tak lama kemudian dari layar CCTV terlihat pergerakan beberapa orang yang menyusup ke dalam rumah ini. Hal yang ditakutkan oleh Ito sepertinya akan benar-benar terjadi. Sementara itu, Kenzo terkejut saat melihat pintu kamarnya telah terbuka. Vickers mengajak Kenzo untuk ikut dalam serangan ini meskipun dia tidak bisa memastikan apakah Yuto akan terlibat atau tidak. Demi keselamatan adiknya, tentu saja Kenzo dengan terpaksa bergabung dengan kelompok Albania. Kenzo kemudian memberi pesan kepada Yuto untuk tetap bersembunyi. Masalahnya, Yuto mengkhawatirkan keadaan Donna. Dia meninggalkan pesan agar Donna menjauh, namun dia sendiri malah datang ke restoran. Terlihat di dalam mobil, Kenzo dan kelompok Albania tengah mempersiapkan persenjataan mereka. Donna tidak menyangka informasi yang dia berikan justru malah melibatkan semua orang, termasuk Yuto, yang seharusnya tetap bersembunyi malah terlibat dalam perang ini. Sementara itu di kediamannya Fukuhara, dibantu Ito dan rekannya telah bersiap menerima serangan. Seorang polisi yang sedang berpatroli menghubungi markas setelah melihat puluhan orang Alba bersenjata lengkap hendak masuk ke restoran Spanyol. Di luar rencana sebelumnya, Donna dan Yuto pun akhirnya terlibat bergabung dengan kelompok Abbott. Peperangan antar gangster hampir saja terjadi. Baku tembak antara kedua kelompok gangster pun tidak terelakkan lagi. Satu sama lain saling melancarkan serangan. Sementara itu di Tokyo, detektif Ito mengalami kewalahan karena jumlah musuh yang datang lebih banyak. Korban mulai berjatuhan dari kelompok Albania dan kelompok Abbott. Kenzo dan Yuto sempat bertatapan di antara peperangan tersebut. Film kembali flashback.
Setelah kejadian pembunuhan bandar judi itu, Yuto menjalani kehidupan barunya menjadi tukang pos. Kenzo dan seluruh keluarganya senang Yuto bertaubat dari tindakan kriminal. Namun sepertinya itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, anak buah Fukuhara yang bernama Jiro Yamamoto datang untuk memaksa Yuto menemui bosnya. Bukan tanpa alasan, ini terkait dengan percobaan perampokan yang dia lakukan terhadap bandar judi Edogawa. Masalahnya, korban yang tewas itu adalah anak buah dari Shin Endo, saingan dari Fukuhara. Ternyata, Fukuhara sudah mengetahui rencana perampokan ini dari Sora, teman Yuto yang tewas terbunuh. Secara gamblang, Yuto menjelaskan kronologis yang terjadi. Yuto sudah menduga pacuan kuda itu akan dimenangkan salah satu kuda yang telah didoping terlebih dulu, karena setiap penjahat yang dia kenal bertaruh untuk kuda tersebut. Namun ternyata kuda itu jatuh sebelum mencapai garis finish dan otomatis bandar judi memenangkan taruhan tersebut. Melihat ada bakat dalam diri Yuto, pimpinan Yakuza ini mengajak Yuto untuk bergabung dengan keluarga besarnya. Setelah resmi bergabung, Yuto ditugaskan untuk menjadi supir pribadi Eiko, putri dari Fukuhara. Awalnya, Yuto merasa canggung, namun Eiko begitu baik meskipun seorang anak bos Yakuza. Eiko merasa tidak malu harus bekerja di sebuah toko sepatu. Ternyata hari demi hari muncul rasa cinta di antara keduanya. Terlebih, Eiko merasa Yuto sangat berbeda dengan anak buah ayahnya yang lain. Hingga akhirnya mereka pun celepot. Suatu malam, Yuto disuruh oleh Jiro untuk memukuli seseorang hingga tewas. Pembunuhan pertama yang harus dia lakukan sebagai anggota Yakuza. Di sebuah kedai kopi, Yuto lah yang pertama kali menerima foto yang menjadi bukti perselingkuhan istri AKP Hayashi dan Fukuhara. Foto itu dia sembunyikan dan tidak dilaporkan kepada bosnya. Suatu hari, Fukuhara mengundang saingannya Endo untuk hadir menyaksikan penebusan dosa yang dilakukan Yuto karena telah membunuh anak buahnya, yaitu bandar judi tersebut. Disinilah Yuto melakukan ritual Yubitsume, memotong salah satu jarinya sebagai bentuk penebusan dosa karena telah membunuh anak buah Endo. Eiko cukup sedih saat melihat salah satu jari Yuto harus terpotong. Kenzo sendiri tidak percaya jika adiknya ini bergabung dengan Fukuhara. Dia sangat yakin Fukuhara memanfaatkan Yuto karena dia tahu kakaknya seorang detektif. Dengan begitu, pengaruhnya di kepolisian akan sangat kuat. Yuto benar-benar sudah berubah, bahkan dia berani menodong kakaknya sendiri dengan pistol. Singkat cerita, Yuto harus kembali melaksanakan tugasnya sebagai anggota Yakuza untuk membunuh seseorang yang telah ditargetkan bosnya menggunakan katana. Yuto menyadari betul jalan hitam yang dia pilih ini telah menjauhkan dirinya dari keluarga, terutama dengan kakaknya sendiri. Dan kali ini diperlihatkan beberapa scene dari kisah masa lalu Sarah dengan mantan kekasihnya Ian. Sama-sama berprofesi sebagai polisi dan berada di kantor yang sama, keduanya terlibat hubungan asmara. Di sisi lain, Ian sendiri sedang menangani kasus peredaran obat-obatan terlarang dalam jumlah yang besar. 50 kilo heroin ditemukan di dalam sebuah mobil, dan Ian ditugaskan bersama seorang polwan bernama Joyce untuk menyelidiki kasus ini. Sarah sangat mencintai Ian dan berharap sekali dia akan menikahinya. Dia merasa hidupnya sudah sempurna, terlebih sebuah kejutan pesta ulang tahun untuk Sarah sengaja dipersiapkan oleh Ian. Tiba-tiba semuanya mulai berubah saat Sarah melihat kedekatan Ian dan Joyce, wanita yang baru ditugaskan di kantornya. Sikapnya mulai berubah, ada yang disembunyikan oleh Ian. Seringkali dia pulang larut malam dengan alasan sibuk menyelidiki kasus. Kepercayaan Sarah mulai memudar. Hingga suatu hari, Sarah menemukan bukti chattingan mesra antara Ian dan Joyce. Esok hari, Sarah ingin membuktikan perbuatan bejat yang dilakukan kekasihnya itu. Dia membuntuti Ian yang sedang memberikan sesuatu kepada orang lain. Tak lama kemudian, di lokasi tersebut polisi melakukan penggerebekan. Atasannya Steve mengatakan Ian telah berhasil mengungkap kasus ini dengan baik. Namun, sakit hati dan kebencian Sarah kepada Ian sudah tidak terbendung lagi. Sarah melaporkan Ian ke satuan propos atas tindakan indisipliner yang dilakukannya. Selain itu, dia juga memperingatkan Joyce karena hubungan perselingkuhan yang mereka lakukan. Di hadapan persidangan, Sarah mengaku telah melihat Ian memberikan sebuah barang yang dicurigai sebagai narkoboy
untuk dijadikan barang bukti palsu agar polisi bisa menangkap terduga yang bernama Ivan Lenjani. Atas perbuatan Ian tersebut, pengadilan menjatuhi hukuman 6 tahun penjara. Setelah kejadian itu, Sarah dijauhi oleh rekan-rekannya. Dan sejak saat itu, seringkali Sarah mendapat teror karena dianggap sebagai pengkhianat. Kembali ke kisah lama Yuto dan kekasihnya, Eiko. Selain memberikan hadiah sebuah jari sintetis, Eiko memberikan kejutan jika dirinya sedang mengandung buah cinta mereka. Esok hari, Yuto memberanikan diri memberitahu Fukuhara tentang bayi yang dikandung Eiko. Yuto berharap Fukuhara merestui hubungan mereka dan dia ingin sekali menikahinya dengan restu Fukuhara. Tidak mau menanggapi langsung permintaannya, Fukuhara memerintahkan kepada Yuto untuk melakukan pekerjaan lagi nanti malam dibantu Jiro. Malam itu, mereka berdua datang ke sebuah galangan kapal. Baru saja masuk, Yuto langsung dipukuli. Rupanya, mereka diperintah untuk membunuh Yuto karena telah berani menghamili Eiko. Beruntung, Yuto melakukan perlawanan kemudian kabur melarikan diri. Mereka sempat menembaki mobil yang digunakan oleh Yuto. Dalam pelarian itu, Yuto tidak mau mengangkat telepon saat kakaknya menghubungi. Namun saat Fukuhara menghubunginya, terungkap alasan dia tidak merestui hubungan mereka. Kala itu terjadi perang antara keluarga Yakuza. Sebuah peluru yang seharusnya ditujukan untuk membunuh Fukuhara malah mengenai istrinya hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, Fukuhara berjanji 2 hal di hadapan makam istrinya. Yang pertama, sekuat mungkin dia akan berusaha mencegah perang kembali terulang. Dan kedua, dia berjanji pada dirinya sendiri jika putrinya tidak akan menikahi seorang gangster. Scene kembali ke masa kini saat perang kedua gangster di London sedang terjadi. Baku tembak kembali terjadi dalam jarak dekat. Korban dari kedua belah pihak pun kembali berjatuhan. Pasukan polisi diterjunkan untuk menangkap anggota gangster ini. Bagi Kenzo, menyelamatkan adiknya jauh lebih penting daripada menghabisi para gangster itu. Di sebuah lorong, Vickers berhadapan langsung dengan anak buah Abbott yang bernama Tyler. Mereka saling menembak satu sama lain. Sementara itu di Tokyo, Roy tertembak persis di bagian bokongnya. Detektif Ito mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melawan para penyerang itu. Sial bagi Fukuhara, dia terkena tembakan. Saat Kenzo sudah berhadapan dengan Yuto, muncullah gangster Alba yang mencoba membunuhnya. Untuk kedua kalinya, Kenzo terpaksa membunuh gangster demi menyelamatkan nyawa adiknya. Sebuah granat dilempar persis di hadapan Donna. Beruntung, dia segera menjauh. Ternyata, Yuto menggagalkan aksi bunuh dirinya dan keluar dari mobil dengan membawa katana milik Fukuhara. Di saat yang bersamaan, terjadi gempa yang membuat mobilnya terjatuh ke dasar laut. Setelah ledakan bom tersebut, Yuto berjalan tertatih-tatih akibat terkena serpihan granat. Dia memikirkan nasib Eiko dan anaknya yang diberi nama Sora. Sementara itu, terlihat Vickers sedang menyelamatkan Donna. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 5.